Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang bagaimana kabar kalian? Masih sehat? Alhamdulillah sehat ya. Saya harap kalian tetap semangat belajar dan juga jaga kesehatan. Terus kurangi aktivitas di luar, dan juga kalau kalian pergi aktivitas di luar, kalian jangan lupa menggunakan masker, dan juga sering-sering cuci tangan, dan juga sering-sering olahraga. Dimana saya harap kalian tetap sehat walafiat sampai pandemi COVID-19 ini berakhir, dan juga saya harap kalian juga tetap semangat belajar, pantang menyerah meski kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya akan mengabsen. Langsung saja, apakah ada yang izin? Tidak ada ya, nihil. Apakah ada yang sakit? Nihil ya, jadi masuk semua. Oke, langsung saja pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang interaksi desa dan kota. Nah, pembelajaran interaksi desa dan kota, kalian pasti tidak asing lagi dengan istilah desa dan kota. Nah, saya ingin menanyakan pendapat kalian, apa sih menurut kalian itu, apa sih itu desa, apa sih itu kota? Oke, silakan Mbaknya, menurut Mbaknya itu apa pendapatnya tentang desa itu sendiri? Oke, pendapat yang bagus ya. Desa itu merupakan tempat yang jauh dari tempat yang terpencil, biasanya pekerjaan petani, dan juga masyarakatnya tadi Mbaknya bilang kuat, erat, dan gotong royong. Jawabannya sangat bagus, yang bagus sekali. Beri tepuk tangan. Nah, lalu untuk selanjutnya ada yang ingin menyampaikan pendapat tentang kota, apakah itu kota? Oke, Masnya? Ya. Oke, jadi bagus ya pendapat kota. Kota merupakan tempat yang biasa padat penduduk, biasanya banyak gedung-gedung tinggi, banyak aktivitas yang padat dan juga banyak macet. Ya, bagus sekali pendapatnya, saya beri tepuk tangan. Nah, mengenai pembelajaran interaksi desa dan kota, apa sih yang kalian pelajari dalam pembelajaran bab 3 ini, interaksi desa dan kota? Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi dan juga menganalisis tentang pola keuangan desa dan juga kota. Kalian dalam pembelajaran hari ini kalian juga diharapkan dapat mengidentifikasi dan juga menganalisis tentang perkembangan desa dan perkembangan kota. Jadi kalian pada pembelajaran hari ini kalian akan belajar tentang bagaimana sih bentuk keuangan dari kota sendiri. Ada linear, kalian akan mempelajari lebih dalam pada pembelajaran hari ini. Kalian juga akan belajar tentang perkembangan desa dan kota, bagaimana desa itu berkembang, bagaimana kota itu berkembang, tahap-tahap kota itu berkembang. Kalian akan mempelajari pada pembelajaran hari ini. Nah, langsung saja kita akan memulai pembelajaran pada hari ini, yaitu agenda hari ini, yaitu pertama kita akan belajar lebih dasar dahulu, yaitu belajar pengertian desa. Yang kedua yaitu belajar tentang pengertian kota. Yang ketiga kita akan belajar tentang pola pemukiman desa dan juga kota. Lalu kita belajar tentang perkembangan desa, dan kita akan belajar yang lain yaitu perkembangan kota.
Desa. Nah, desa itu adalah suatu daerah tempat tinggal penduduk yang jauh dari kota, seperti yang tadi Mbaknya pendapatkan adanya homogenitas pada penduduk. Homogenitas yaitu artinya pekerjaannya sama, yaitu pekerjaannya sama, baik dalam hal mata pencarian yaitu mayoritas agraris. Jadi desanya, penduduk desa itu sama, mayoritas mata pencarian penduduk desa yaitu desanya agraris. Kalau biasanya tinggalnya di pedesaan yang tanahnya subur, kalau biasanya desa yang dekat dengan laut, biasanya mayoritas penduduknya akan berprofesi sebagai nelayan, seperti itu. Yang kedua yaitu nilai kebudayaan maupun tingkah laku hubungan antar penduduk yang akrab. Ini mengartikan bahwa penduduk masyarakat desa biasanya tingkat gotong royong, keakraban dan budaya masih sangat erat dipegang, masih sangat kukuh dipegang. Nah, itu menandakan desa biasanya masih adanya tradisi-tradisi yang masih dipercayai dan juga tradisi-tradisi yang masih dijalankan, seperti itu. Sekarang kita akan membahas tentang kota. Apa sih itu kota? Kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan, sistem yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial, ekonomi yang heterogen. Tadi desa homogen, sekarang kota heterogen, dan coraknya yang materialistis, di mana kota merupakan identik dengan kepadatan penduduk dan mata pencariannya itu homogenitas bermacam-macam. Ada yang di industri pangan, ada yang di industri tekstil, ada juga industri jasa, barang, dan pekerjaannya, profesinya sangat bermacam-macam dan biasanya menyorot kepada sektor industrialistis. Dan juga penduduknya biasanya bersifat individualis, yaitu memiliki strata kompetitif, masyarakat yang sangat kompetitif dan juga materialistis. Oke, selanjutnya kita akan membahas pola pemukiman pedesaan. Oke, pola pemukiman pedesaan di sini ada 4. Nah, perhatikan baik-baik keempat gambar berikut ini. Jelas ya? Nah, pertama yaitu pola pemukiman terpusat. Kalian perhatikan rumah-rumah ini membentuk terpusat di suatu titik. Nah, pola pemukiman terpusat itu biasanya diakibatkan di daerah tersebut biasanya sumber airnya yang melimpah atau tanahnya yang subur, sehingga masyarakat membentuk rumah di sekitar situ agar mudah mencari kebutuhannya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke pola pemukiman tersebar. Kalian bisa lihat di gambar berikut ini, rumahnya tersebar ada di sini. Nah, yang menjadi ciri khas dari pola pemukiman tersebar ini itu jarang ditemukan di Indonesia. Biasanya sering ditemukan di luar negeri yang memiliki memang agrarisnya memang maju ya, dimana pola pemukiman ini biasanya pola pemukiman pertanian di negara tersebut. Nah, dimana suatu rumah itu biasanya sudah lengkap memiliki berbagai fasilitas pertanian, lengkap dari gudang. Satu rumah itu sudah memiliki fasilitas pertanian, sudah memiliki fasilitas gudang pertanian, terus peralatan pertanian dan juga tanah di sekitar rumahnya. Jadi bentuknya itu menyebar. Nah, yang ketiga maksud saya yaitu pola pemukiman linear. Apa pola pemukiman linear ini? Pola pemukiman linear yaitu memanjang, biasanya bentuknya memanjang. Pola pemukiman linear ini sering ditemukan atau banyak ditemukan di pedesaan di Indonesia. Nah, biasanya pola pemukiman ini mengikuti jalan raya. Seperti yang kalian lihat, ini merupakan jalan raya. Jadi rumah-rumah ini tersusun
di kanan kiri jalan raya. Ini jika liniernya jalan raya biasanya juga ditemukan di garis pantai, di mana para pemukiman itu memiliki garis pantai. Karena masyarakat di sana memang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, agar nelayan di sana dekat dengan tempat kerjanya yaitu laut, ya langsung berlayar seperti itu. Nah, pola pemukiman keempat ini memang lebih agak sama dengan pola pemukiman terpusat, yaitu pola pemukiman mengelilingi pusat fasilitas tertentu. Nah, bedanya yaitu di fasilitas, di mana pola pemukiman di sini mengelilingi pusat fasilitas yang menjadi kebutuhan utama masyarakat sekitar sini, seperti tempat sumber air atau tempat keagamaan kepercayaan desa di sini seperti itu, atau waduk seperti itu. Nah, itu merupakan pola pemukiman pedesaan di sini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pola pemukiman perkotaan. Nah, di sini sebelum itu, maaf. Nah, ini merupakan pola pemukiman perkotaan. Agar lebih jelas, ini kurang jelas ya, saya akan tutup, lalu saya akan menyanyi seperti ini. Nah, ini merupakan pola pemukiman perkotaan, yaitu teori sektoral. Nah, teori sektoral ini yaitu dicetuskan oleh Homer Boyce ya pada tahun 1939. Bentuk dari teori sektoral ini seperti kueta yang dipotong-potong. Nah, teori ini yaitu berdasarkan penelitian beliau, penelitian Homer tentang pemerataan rata-rata. Penelitiannya itu tentang pemerataan rata-rata nilai sewa pemukiman di setiap blok kota tersebut. Nah, di mana kalian bisa lihat di sini ada tulisan angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, angka 1 ini merupakan angka pusat kota atau biasa disebut CDB, yaitu Central District Business. Nah, seperti itu. Jadi Homer ini mencetuskan berdasarkan nilai harga sewa di pemukiman. Homer itu mengasumsikan bangunan yang memiliki sewa paling tinggi berada di luar kota. Nah, bangunan yang memiliki sewa tertinggi itu berada di zona 5, zona pemukiman kelas tinggi. Nah, berada di luar perkotaan. Nah, seperti itu. Sedangkan bangunan dengan sewa sedang ke rendah biasanya mengelilingi perkotaan, pusat kegiatan perkotaan, membentuk jalur memanjang hingga ke perbatasan kota, seperti angka 3, angka 2, angka 3, dan angka 4 yang memiliki bangunan dengan sewa yang lebih rendah dari angka bangunan sewa angka 5. Seperti ini ya, yang angka 2 merupakan zona grosir dan manufaktur. Nah, ini biasanya masih berkaitan dengan zona kegiatan, pusat kegiatan. Biasanya pusat kegiatan ini merupakan kegiatan pemerintahan dan lain sebagainya. Ketiga ini merupakan pemukiman yang kelas rendah ya, sedangkan keempat ini merupakan kelas menengah. Seperti teori Homer tadi, pemukiman yang kelas lebih tinggi itu lebih jauh dari pusat kegiatan dari daerah pusat kegiatan perkotaan, seperti itu. Nah, kita sudah membahas tentang pola pemukiman perkotaan. Sekarang saya akan memberi tugas kalian diskusi selama 15 menit, ditulis di suatu kertas, menulis tentang desa yang kalian ketahui, dan juga menurut kalian di desa yang kalian ketahui tersebut pola pemukiman seperti apa di desa tersebut. Diskusikan dengan teman baku kalian. Saya beri waktu 15 menit. Nanti saya akan tunjuk secara acak presentasinya hasil kalian.
sekarang dimulai dari sekarang ya.